Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pakai selalu hamba-Mu ini Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami percaya renungan ini selalu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi, kami tolak sakit penyakit Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan, dimanapun kami melangkah, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Tema renungan hari ini, tempat pelayanan. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kita dapat tetap tidak berdaya dengan mencoba melakukan pekerjaan Allah tanpa memusatkan diri pada kuasanya dengan mengikuti gagasan kita sendiri. Kita sebenarnya menghujat dan tidak menghormati Allah jika kita melayani tanpa mengenal Dia. Para murid bertanya kepadanya ketika mereka sendirian dengan Dia. Dalam Markus 9 ayat 28 berkata, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabannya terletak pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Roh jahat jenis ini tidak dapat diusir keluar, kecuali kita memusatkan diri kepadanya dan terus meningkatkan pemusatan diri kepadanya. Kita dapat tetap tidak berdaya selama-lamanya, seperti para murid dalam situasi ini, dengan mencoba melakukan pekerjaan Allah tanpa memusatkan diri pada kuasanya dan malah dengan mengikuti gagasan kita sendiri. Kita sebenarnya menghujat dan tidak menghormati Allah jika kita melayani tanpa mengenal Dia. Apabila kita berhadapan langsung dengan situasi sulit dan tidak terjadi sesuatu secara lahiriah, kita terus dapat mengetahui bahwa kebebasan dan kelepasan akan diberikan sebagai akibat pemusatan diri yang terus-menerus pada Yesus Kristus. Kewajiban kita dalam tugas dan pelayanan ialah mengusahakan agar tidak ada perintah antara Yesus dan kita. Adakah perintah antara kita dengan Yesus sekarang? Jika ada, kita harus menghadapinya, bukan dengan mengabaikannya sebagai suatu gangguan, tetapi dengan menghadapinya dan menanganinya dengan membawa kehadirat Yesus Kristus. Lalu masalah sesungguhnya dan semua yang telah kita alami berkaitan dengan hal itu akan memuliakan Yesus Kristus dengan cara yang tidak akan pernah kita ketahui. Sebelum kita menatap wajahnya secara muka dengan muka, kita harus dapat seperti Injil Yesaya 40 ayat 31 berkata, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Namun kita juga harus mengetahui caranya untuk turun. Kuasa seseorang percaya terletak pada kesanggupannya untuk turun dan dalam hidup di lembah. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan apa yang diacunya ialah hal-hal yang paling hina atau merendahkannya. Namun, adalah dalam kuasa untuk kita menolak untuk dihinakan atau direndahkan dan berkata, "Tidak, aku jauh lebih suka berada di puncak gunung dengan Allah." Dapatkah kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti kenyataan yang ada dalam terang realitas Yesus Kristus? Ataukah melakukan hal-hal yang sebenarnya menghancurkan iman kita kepadanya dan membuat kita panik? Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah sangat diberkati Tuhan oleh firman-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati kami juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya renungan ini selalu menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan.
Berkati kami Tuhan dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh-roh jahat, kuasa gelap kami patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.